Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di konten Alur Cerita Film. Kali ini saya akan kembali menceritakan film serial Love You As The World End. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam alur ceritanya. Sebelumnya di episode 4, Hibiki dan kawan-kawan berhasil lolos dari kurungan. Sayangnya ada insiden kematian tentara yang diakibatkan Todoroki. Bahkan Kurumi dan Hibiki belum bisa bertemu kembali. Dan terkuak fakta bahwa Suto adalah dokter yang menyebabkan ibu Hibiki meninggal. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Hibiki dan kawan-kawan berusaha menghalangi zombie. Sementara itu Kanai mencari obat untuk Yuzuki. Sayangnya tidak ada satupun obat yang ditemukan. Mereka pun gagal menemukan obat tersebut. Keesokannya mereka melanjutkan pergi ke Yokohama. Mereka akan menaiki sebuah kapal menuju ke tempat tersebut. Hibiki dan Minju akan mencari obat asma milik Yuzuki, sementara yang lain akan berjaga di dalam kapal. Di lain sisi, Kurumi disibukkan dengan banyaknya tentara yang diserang para zombie. Di sana juga banyak warga yang protes karena sesuai janji mereka seharusnya sudah dikeluarkan dari area blokade. Sayangnya hingga saat ini mereka belum dikeluarkan. Ternyata tak ada bus yang kembali dari Yokohama. Di tempat yang sama, Suto merasa jika vaksin akan segera ditemukan dengan memanfaatkan Kurumi. Sementara itu Hibiki dan Minju sedang berusaha mencari obat untuk Yuzuki. Di garnison tak disangka Todoroki menyamar menjadi tentara dan bertemu Kurumi. Sayangnya Todoroki berbohong tidak mengetahui tentang Hibiki. Bahkan Todoroki memberitahu bahwa Hibiki telah mati. Tak lama kemudian seorang tentara berhasil menangkap Todoroki. Ia tahu bahwa Todoroki adalah penyusup. Ketika tentara itu sedang menginterogasi Todoroki, terdengar teriakan bahwa ada zombie di dalam garnison. Sementara itu Hibiki dan Minju menyelamatkan beberapa orang yang diserang zombie. Ternyata mereka adalah jurnalis yang berasal dari Yokohama. Mereka ingin sekali meliput daerah yang diblokade. Tak disangka salah satu reporter yang bernama Satoshi merupakan istri dari Mihara. Di garnison zombie yang berkeliaran berhasil dibunuh. Ternyata hal ini dikarenakan kelalaian Kurumi saat bertugas. Seorang tentara lalu menunjukkan kepada Suto bahwa sebelumnya Todoroki memberitahu sesuatu kepada Kurumi. Suto yang tahu bahwa Todoroki adalah teroris, ia mengancamnya akan membunuhnya jika tidak memberitahu apa yang Todoroki katakan kepada Kurumi. Di lain sisi, Kurumi yang hendak bunuh diri diselamatkan seorang tentara. Kurumi lalu dibawa menghadap Suto. Di sana Kurumi sudah tak mau hidup lagi tanpa Hibiki. Suto lantas mengajaknya ke suatu ruangan dan menunjukkan bahwa Mana telah menjadi zombie akibat ulah dari Kurumi. Kurumi bersedih melihat hal itu. Suto memberitahu jika Kurumi bisa menyelamatkannya jika mau dijadikan eksperimen pembuatan vaksin. Di lain sisi, Hibiki memberikan alamat di mana Satoshi bisa bertemu keluarganya. Sementara itu, reporter akan ikut dengannya. Terlihat Hibiki yang mencemaskan keadaan Todoroki. Namun Minju mencoba menenangkannya. Di garnison, Suto memberitahu bahwa Kurumi memiliki gen khusus di darahnya. Ia berharap vaksin bisa diwujudkan. Sedangkan Hibiki dan Minju masuk ke dalam rumah sakit. Sementara itu, reporter berjaga di luar. Tak disangka, Anu dan para tentara juga datang ke rumah sakit itu. Terlihat Hibiki berhasil menemukan tempat obat, sementara Minju melihat ada yang datang. Mereka lalu bersembunyi. Tak disangka para tentara itu mengambil semua obat-obatan yang ada di sana. Hibiki dan Minju perlahan keluar dari tempat itu, sayangnya mereka dipergoki tentara. Di kapal, Satoshi akhirnya bertemu Mihara. Terlihat Mihara begitu ketakutan melihat kedatangan suaminya. Sedangkan Hibiki melihat dua reporter yang mati digigit zombie. Di sisi lain, Minju yang terjebak di dalam bertemu kakaknya. Awalnya mereka bahagia, namun Anu lalu menodongkan senjata kepada Hibiki yang baru datang. Minju lantas menendang senjata itu. Mereka lalu pergi meninggalkan Anu sendirian.
Di sisi lain diketahui bahwa Satoshi dan Mihara telah bercerai. Namun Satoshi berjanji sudah merubah dirinya menjadi lebih baik. Bahkan Yuzuki yang tersadar begitu ketakutan melihat ayahnya. Di tempat lain Hibiki dan Minju dikejar para zombie. Ketika ada tentara yang berhasil menemukan mereka, beruntungnya para zombie menyerang tentara tersebut. Akhirnya Hibiki dan Minju berhasil membawa obat untuk Yuzuki. Terlihat Mihara menyuruh Yuzuki berterima kasih kepada Hibiki. Hal ini membuat Satoshi cemburu, ternyata ia adalah orang yang posesif. Alhasil Mihara hanya pasrah dan berbohong bahwa ia mencintai Satoshi. Di garnison, Kurumi berniat melupakan Hibiki dan mendedikasikan dirinya untuk kepentingan medis. Sementara itu Hibiki dipanggilkan Nae yang memberitahu bahwa Satoshi tergigit zombie. Mihara mengaku dirinya yang menjebak Satoshi ke kapal sebelah yang terdapat banyak zombie. Dia menjelaskan bahwa Satoshi sudah sering melakukan KDRT sehingga ia berniat membunuhnya. Komoto malah memperkeruh suasana dengan menyuruh Hibiki melakukan sesuatu karena Mihara berbahaya. Di garnison, Todoroki menanyakan kondisi Kurumi dan ia mengaku telah berbohong mengenai kematian Hibiki. Namun Anu senang mendengarnya. Pada malamnya ketika Hibiki dan kawan-kawan sedang berdiskusi mengenai Mihara, tiba-tiba saja Mihara memohon agar dia dibawa ke kantor polisi saja jika sudah sampai di Yokohama. Tiba-tiba Yuzuki datang dan memberitahu bahwa ia yang telah membuat ayahnya digigit zombie. Yuzuki beralasan bahwa ia tak mau jika ayahnya melakukan KDRT kepada ibunya. Komoto kembali membuat suasana menjadi keruh dan menyuruh Hibiki bertindak. Namun Hibiki mengambil sikap yang bijak untuk memaklumi perbuatan Yuzuki. Hibiki menyuruh mereka untuk merahasiakan apa yang terjadi kali ini. Paginya ketika berangkat, Komoto mencemaskan jika Satoshi yang sudah terinfeksi harus mereka ajak ke Yokohama. Namun semuanya kembali kepada keputusan Hibiki. Ternyata Hibiki hendak membunuh Satoshi untuk mengakhiri penderitaannya. Awalnya ia mendapatkan perlawanan yang sengit dari Satoshi, namun akhirnya Hibiki berhasil membunuhnya. Hibiki lalu mengaku jika Satoshi sudah berubah menjadi golem. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Yokohama. Sedangkan Kurumi bersedia dijadikan bahan eksperimen oleh Shuto yang kejam. Kembali pada Hibiki dan kawan-kawan, mereka akhirnya sampai di Yokohama. Sayangnya semua orang di sana sudah terinfeksi. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa, apalagi obat dari Yuzuki sudah habis. Hibiki memiliki rencana untuk mengambil obat di garnison karena para tentara mengumpulkan semua obat di sana. Di garnison, Sori menyalahkan Kurumi yang lalai dan menyebabkan Mana menjadi zombie. Kurumi berjanji akan menyembuhkan Mana bagaimanapun caranya. Sementara itu, Komoto membuat keributan dan terus mengeluh lantaran kapal yang mereka naiki kehabisan bensin dan mereka terombang-ambing di laut. Beruntungnya mereka melihat pulau terdekat yaitu Sarunoshima. Di sisi lain, Sawa yang tahu jika Todoroki teroris hendak membunuhnya. Beruntung Kurawa datang dan menghentikan hal itu. Di tempat yang sama, Kolonel Ushigome berniat memindahkan warga sipil dan pusat penelitian ke tempat yang lebih aman. Sayangnya Shuto menolak dengan menjelaskan sulitnya memindahkan subjek eksperimen. Sayangnya Shuto telah menghasut semua pimpinan militer membuat kolonel hanya terdiam. Ushigome menegaskan bahwa yang berkuasa di garnison adalah dirinya. Setelah itu Shuto lalu mendatangi alat RSGD dan mengelusnya. Entah ada apa di dalam alat tersebut. Di tempat lain, Hibiki dan kawan-kawan sampai di Pulau Sarushima. Ternyata di sana Suboi dan yang lain menetap di tempat itu. Di sana Hibiki meminta kepada Suboi agar bekerja sama ke garnison mengambil persediaan. Sayangnya Suboi enggan melakukannya karena hal itu berbahaya. Tiba-tiba saja Haru memanggilnya.
Ternyata kondisi luka kakek semakin kritis. Alhasil Suboi akan bekerja sama dengan Hibiki menuju garnison. Hibiki dan kawan-kawan diizinkan untuk tinggal di tempat itu. Bahkan ada seorang pria bernama Omezaki yang cukup misterius. Setelahnya Hibiki mengajari Kanae memanah. Sayangnya Hibiki masih saja memikirkan Kurumi, hal itu membuat Kanae cemburu. Minju lalu datang dan menyuruh Kanae untuk menyerah saja. Esok harinya Hibiki dan kawan-kawan menuju ke garnison. Sebelum berangkat, Omezaki menyarankan agar mereka mengurungkan niat pergi ke sana. Namun Hibiki dan kawan-kawan tetap akan pergi. Dalam perjalanan, Hibiki mengetahui bahwa kakak Minju yaitu Anu bekerja sama dengan Suto. Hibiki lalu teringat tentang ibunya yang dirawat Suto. Akhirnya mereka sampai di daratan. Komoto meminta agar dirinya berjaga kapal sementara yang lain akan pergi ke garnison. Namun akhirnya Komoto pun ikut karena ia selalu diremehkan. Di sisi lain, Omezaki memberikan tanaman herbal untuk Yusuki agar batuknya mereda. Di garnison, Kolonel Ushigome tiba-tiba menghilang, membuat para tentara cemas. Di luar, para warga berusaha meninggalkan garnison untuk menuju ke Yokohama. Tiba-tiba saja Suto datang dan memberitahu bahwa Yokohama kemungkinan sudah terpapar infeksi. Ia lalu menjelaskan bahwa di garnison mereka sedang meneliti vaksin. Ia meyakinkan warga bahwa hanya garnisonlah tempat yang aman. Alhasil semua warga percaya dengan Suto begitu saja. Di lain sisi, Hibiki dan kawan-kawan menyelinap ke garnison melalui jalur bawah tanah. Aksi mereka ternyata diketahui Anu yang mengabari hal itu kepada Suto. Hibiki dan kawan-kawan lalu berpencar. Di suatu ruangan, Sori melonggarkan ikatan mana, ia merasa adiknya kesakitan. Tiba-tiba Kanae datang dan hendak mencari obat. Sori pun bersembunyi. Tak lama kemudian, Mana menyerang Kanae. Hibiki dengan cepat membunuh Mana dan hal itu disaksikan Sori di depan matanya. Di tempat yang sama, Todoroki yang berpura-pura sakit akhirnya bisa meloloskan diri dari penjara. Todoroki membawa Kurumi kabur dari garnison. Sementara itu, Hibiki melihat Kurumi bersama Todoroki. Ia menyuruh Kanae untuk pergi lebih dulu. Tak lama kemudian, mereka semua berhasil keluar dari garnison, kecuali Hibiki yang masih mengikuti Todoroki. Sementara itu, Suboi tak bisa menunggu kedatangan Hibiki lebih lama. Minju dan Kanae akan kembali untuk menyelamatkan Hibiki, sementara Komoto tak ingin ikut dengan mereka. Hal itu membuat Minju kecewa dengannya. Di sisi lain, Hibiki meneriakkan nama Kurumi. Todoroki yang sadar akan hal itu lantas meletakkan Kurumi dan melihat ada sesuatu di depan. Ketika ia hendak menyerangnya, ia menemukan bahwa Kolonel Ushigome sudah menjadi zombie. Todoroki lalu dibius oleh seseorang. Hibiki terus mencari keberadaan Kurumi. Tak disangka Hibiki berhasil menemukan Kurumi. Sayangnya ia lalu dibuat pingsan oleh tentara. Anu berhasil menangkap mereka semua. Sementara itu Komoto meminta agar Suboi dan kawan-kawannya menunggu Hibiki dan yang lain. Namun Suboi menolaknya. Di lain sisi, ketika Mihara mengambil mantel Satoshi, ia tak sengaja menjatuhkan sesuatu. Omezaki mengambilnya dan ia mengetahui catatan penelitian di garnison. Di garnison, Kurumi tersadar dan ia merasakan bahwa tangannya disentuh oleh seseorang. Namun Anu tak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Hibiki yang terbangun, ia melihat kurungan yang banyak terisi para zombie. Di sana Suto mengingatkan dirinya kepada Hibiki. Ia memberitahu bahwa dirinya sedang mengerjakan vaksin. Ia akan mengubahnya menjadi zombie. Dan ia mengaku bahwa semua kejadian yang menimpa kelompok Hibiki adalah ulahnya. Suto bersyukur karena Hibiki datang ke sana dan berniat memanfaatkan gen darah miliknya yang bisa dijadikan eksperimen. Ternyata ibu Hibiki meninggal karena memiliki gen spesial dan Suto menjadikannya bahan percobaan. Tiba-tiba listrik padam dan membuat Suto khawatir dengan RSGD. Ia lantas mengeluarkan zombie kolonel agar Hibiki terinfeksi.
Beruntung Minju dan Kanae berhasil menyelamatkannya. Di sisi lain, Omezaki menceritakan perihal Suto yang ternyata ilmuwan gila. Pemerintah malah mendukungnya membuat suatu virus yang akan menghancurkan dunia. Ternyata Omezaki dulunya adalah anak buah dari Suto. Di sini dengan keegoisannya, Hibiki masih saja ingin menyelamatkan Kurumi, sedangkan Minju dan Kanae akan kembali ke pulau. Kanae melarangnya pergi, namun Hibiki masih tetap akan menyelamatkan Kurumi apapun nantinya yang terjadi. Di sana Kurumi melihat jika Mana telah mati. Sori memberitahu bahwa para teroris yang telah membunuhnya. Kurumi semakin dendam dan berjanji akan membunuh teroris itu. Di lain sisi, Hibiki melihat golem pertama yang dijadikan eksperimen yang ternyata dia adalah ibunya. Dan film pun bersambung.